Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Rian Royhan dari kelas G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan manusia. Perjalanan manusia dan alam roh sampai alam akhirat ada 4. Yang pertama itu alam arwah atau alam roh, yang yaitu bentuk tunggal. Nah, yang kedua ini alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang keempat alam akhirat. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan alam arwah. Manusia pertama ada di dalam arwah atau alam roh. Disebut begitu karena roh manusia sebenarnya sudah ada. Semua roh manusia berkumpul di suatu alam yang dinamai alam arwah. Sebelum manusia ada ruhnya itu sudah ada. Ada guru agama menyebutkan bahwa alam ruh itu alam rahim. Nah, itu beda. Alam rahim itu pertemuan ruh dengan jasadnya. Alam arwah itu sejak kapan adanya, wallahu alam. Di alam arwah adalah alam keimanan. Nah, yang kedua itu alam dunia. Alam dunia ini merupakan alam yang serba fana. Fana itu rusak sesaat sampai beberapa lama, yaitu mulai manusia lahir sampai nyawanya dicabut, dikembalikan di alam dunia. Inilah yang penting begitu lahir bayi fitrah. Kefitrahan ibu akan dilanjutkan apa tidak tergantung setelah bayi itu lahir apakah tetap dalam kudrat keimanannya. Itu tergantung bapaknya apakah masuk Islam atau yang lainnya. Menurut John Locke, manusia itu lahir seperti kertas putih yang kosong. Karena kosong berarti itu masih suci fitrahnya, membawa keimanan. Jadi tergantung siapa yang akan memberikan tulisan dan pena warna apa. Nah, yang ketiga itu alam barzah, bukan alam kubur. Banyak yang salah menafsirkan bahwa alam kuburan itu alam barzah. Barzah itu artinya dinding. Ada alam lain yang bersandingan dengan alam kita. Alam lain bisa melihat alam kita, tetapi kita tidak bisa melihat alam lain itu. Alam barzah merupakan alam penantian sampai trompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Manusia dibangkitkan untuk menuju padang mahsyar. Nah, yang keempat ini alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam akhir dari semua perjalanan dan menjadi alam keabadian, dan nantinya akan terbelah dua yang biasa disebut surga dan neraka. Nah, orang yang baik akan menaati peraturannya, bertakwa, tempatnya di surga. Nah, dan sebaliknya yang tidak menaati perintahnya maka nerakalah tempatnya. Nah, tujuan dan fungsi penciptaan manusia, diantaranya sekian banyak fungsi manusia di dalam hidup ini. 2. Manusia ini diciptakan untuk dan sebagai Abdullah atau hamba Allah. Nah, yang kedua ini, hal inilah yang melekat pada diri manusia. Nah, karena sebagai Abdullah kita teringat dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita yaitu ibadah. Baiklah yang tidak berhenti. Contohnya ada sampah kita ambil lalu dibuang ke tempat sampah. Ada rumput dicabut, itu juga termasuk ibadah. Khalifah yaitu sebagai pemakmur di bumi, pengganti Allah. Nah, tips hidup sukses berdasarkan Al-Quran yaitu ikutilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Selain itu kita harus jujur. Nah, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.